Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba gali lebih dalam ya materi yang Anda berikan tentang satu area spesifik di Osaka, yaitu Higashi Sumiyoshi. Sumber kita kali ini macem-macem banget ya. Ada dokumen sejarah lokal, terus artikel web, ada transkrip video juga, bahkan catatan pribadi soal taman. Nah, misi kita hari ini kita coba rangkai semua ini buat mengungkap cerita-cerita tersembunyi. Sama ya permata lokal yang mungkin kelewat aja gitu sama orang-orang di sana. Betul, betul. Kalau dilihat sekilas, Higashi Sumiyoshi ini kayaknya cuma area perumahan biasa aja ya kan? Tapi dari sumber-sumber ini, kelihatan banget ada lapisan sejarah yang, wah, dalam gitu. Dan juga kehidupan lokalnya yang menarik. Kayaknya seru nih buat diungkap. Mari kita mulai, mungkin dari yang paling tua dulu. Oke, siap. Sumber pertama ini nyebutin soal Sake Kinizuka Kofun. Ini kan semacam gundukan makam kuno gitu ya, Kofun. Katanya dari akhir abad keempat. Malah disebut ini yang paling tua di kelompoknya, di area itu. Lumayan kaget juga ya, ada peninggalan setua ini di sana. Iya, dan yang bikin tambah menarik lagi tuh namanya Sake Kimi. Sumber Anda ini merujuk ke Nihon Shoki, itu salah satu catatan sejarah Jepang paling tua. Di situ disebut Sake Kimi ini ahli elang dari Bakje. Bakje, itu kerajaan kuno di Korea kan? Betul sekali. Dia ini konon katanya melatih elang buat Kaisar Nintoku. Bahkan nama sungai Komagawa yang ada di dekat situ, itu diduga asalnya dari kata koma, sebutan lama buat Korea. Jadi ini nunjukin udah ada hubungan internasional, pertukaran budaya gitu ya, dari zaman dulu banget. Wah, keren. Elang, kaisar, terus ada koneksi sama Korea kuno. Oke, oke. Nah, kita lompat sedikit nih ke Kuil Kuazu Tenjinsha. Sayang banget ya, catatan pendiriannya hilang pas pengepungan Osaka di awal abad ke-17. Iya, peristiwa besar itu memang, tapi legendanya masih ada kan? Kayak cerita Kami Nagahime yang berdoa di sana biar sembuh gitu. Iya, legendanya tetap hidup. Nah, ngomongin pengepungan Osaka, itu juga ninggalin jejak fisik loh. Di dekat jembatan Gorimbashi, katanya ada tsuka. Kayak gundukan makam kecil gitu. Itu buat ngenang dua samurai yang gugur pas pertempuran sengit di sana. Oh ya? Iya, salah satunya itu disebut-sebut bawahannya Fukushima Masanori, daimyo yang terkenal itu. Sekarang sih katanya cuma sisa satu pagoda peringatan kecil aja, tapi ya itu jadi pengingat nyata ya, pertempuran bersejarah di tempat yang sekarang mungkin cuma jalanan biasa. Jadi kebayang ya suasananya dulu. Terus nih, soal jalanan, Jalan Nasional 25 yang sekarang lewat area itu, ternyata dulunya itu Narakaido kuno. Oh, jalur Narakaido itu ya? Iya, rute penting penghubung Osaka sama Nara. Dan katanya juga jadi saksi bisu pas pasukan gerak waktu pengepungan itu. Wah, jalan di jalur yang sama kayak samurai dulu ya. Bener banget. Nah, dari jalur perang kuno, kita geser dikit ke denyut kehidupan yang lebih modern ya. Sumber Anda ada yang nyorot soal Komagawa Shopping Street. Ah, iya, jalan bertokoan itu ya. Betul. Ini ceritanya juga naik turun nih. Sempat rame banget pasca perang, terus agak turun karena ada supermarket besar, tapi sekarang bangkit lagi. Fokusnya lebih ke layanan personal, ke komunitas gitu. Ini cerminan bagus sih soal ketahanan bisnis lokal. Pasti suasananya hangat ya di sana. Dan di sekitarnya juga ada tempat-tempat unik kan. Kayak Estreja, itu kedai taco tapi ala Okinawa. Oh, yang itu ya? Yang pemiliknya terinspirasi pas latihan bisbol di Okinawa? Iya, betul. Dan yang bikin terharu, dia sengaja bikin osuze lauk rumahan Jepang gitu tiap hari buat pelanggan lansia di sana. Ini sih lebih dari sekedar jualan makanan ya, ada kepedulian komunitasnya. Manis banget ya ceritanya. Ada lagi nih, Kawa Tsurugaya. Ini toko wagashi, kue tradisional Jepang. Udah lumayan lama, dari sekitar tahun 1949. Wah, udah tua juga ya tokonya. Iya. Konon, katanya nih ya, leluhurnya itu pernah bikin kue buat Hideyoshi Toyotomi. Mereka masih jaga tradisi kayak bikin yokan, semacam jeli kacang merah itu. Tapi mereka juga inovatif, bikin produk coklat juga. Jadi ada perpaduan warisan sama adaptasi zaman. Keren. Nah, selain sejarah dan toko-toko, ada cerita rakyat juga nih dari sumber Anda. Di pemakaman Imagawa, ada kisah Gansuke Kitsune, si rubah Gonsuke yang usil. Oh, yang rubah itu ya? Gimana ceritanya?
Katanya dia nipu orang mabuk sampai orang itu gulat semalaman sama patung Jizo, patung pelindung itu. Bisa kebayang ya? Dulu katanya tempat itu jadi lokasi uji nyali favorit anak-anak pas liburan musim panas. Hahaha, ada-ada aja ya. Nah, cerita lokal lain ada di Saino Jinja. Tiap Januari, mereka ada festival unik namanya Tondo. Tondo, itu apa ya? Jadi itu berdasarkan legenda batu ajaib Dewa Api gitu. Orang-orang bakar kaligrafi tahun baru buat keberuntungan. Yang menarik lagi, warga di sana percaya kuil ini ngelindungin area itu dari bom pas Perang Dunia II. Wah, sampai segitunya ya kepercayaannya. Iya, kelihatan banget ikatan antara kepercayaan sama komunitasnya kuat banget. Terus kuil yang tadi kita bahas, Kuazu Tenjinsha, itu juga punya festival meriah pas musim panas sama gugur. Sumber Anda nyebutin mereka punya danjiri. Ah, iya Danjiri. Itu kereta hias festival yang gede banget itu kan, yang diarak keliling. Sananya, Pasti meriah banget. Nah, terakhir nih kita lihat Taman Nagai. Sekarang kan tempatnya luas banget ya. Taman rekreasi, ada museum sejarah alam, ada kebun raya cantik. iya tempat favorit kayaknya buat rekreasi. Tapi, sumber Anda ngungkap fakta yang lumayan mengejutkan nih. Dulu, taman ini ternyata lapangan latihan militer yang luas banget. Dari zaman Meiji sampai akhir Perang Dunia II. Loh serius? Dari area militer jadi taman publik kayak sekarang? Iya, transformasinya luar biasa banget kan? Dari tempat latihan perang, jadi ruang hijau publik yang damai. Ini lapisan sejarah yang mungkin nggak banyak orang tahu. Bener juga. Terus di museumnya kan ada kerangka dinosaurus ya, yang penjelasannya terus diupdate sesuai penemuan baru. Betul, dan kebun rayanya itu ada taman mawar yang nama-namanya puitis banget. Ada Peace, Ingrid Bergman, terus Princess Michiko, indah banget pasti. Jadi kalau dirangkum dari semua materi ini ya, Higashi Sumiyoshi ini jelas bukan cuma area perumahan biasa aja. Banyak banget lapisannya. Ada jejak hubungan internasional kuno, bekas medan perang samurai, jalanan bersejarah. Mm-mm. Terus kehangatan toko-toko kecilnya, cerita rakyat yang unik, festival komunitas yang hidup, sampai taman yang punya cerita transformasi luar biasa. Betul. Benar-benar kelihatan ya dari sumber-sumber ini. Tepat sekali. Sumber-sumber Anda ini kayak ngelukis gambaran sebuah tempat di mana sejarah besar sama kehidupan sehari-hari itu nyampur jadi satu, seringkali tersembunyi aja gitu di depan mata kita. Jadi kayak mosaik cerita yang kaya banget. Mulai dari kejayaan, tragedi, sampai ketahanan dan kepedulian komunitas tadi. Penelusuran yang menarik banget ya berdasarkan materi yang Anda kumpulkan ini. Mungkin ini bisa jadi pemantik juga nih buat Anda yang dengerin. Cerita-cerita tersembunyi apa aja ya kira-kira yang ada di lingkungan sekitar Anda sendiri yang mungkin nunggu buat ditemukan. Pertanyaan yang bagus tuh buat direnungkan. Sampai jumpa lagi ya di penelusuran kita berikutnya.